Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah dan sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, materi kita yaitu pengelolaan haji, zakat, dan wakaf ya. Nah, untuk hari ini pengelolaan zakat ya. Indikator pembelajaran hari ini yaitu menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat, menjelaskan makna hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam membentuk kepedulian sosial baik dan benar, menjelaskan hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan dan menerapkan berbagai jenis cara pengelolaan yang lebih mengantarkan kepada kreativitas dan inovasi pembelajaran. Kemudian mendemonstrasikan bacaan hadis-hadis yang terkait dan pendukung lainnya tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Kemudian mensimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang pengertian zakat, kemudian hukumnya, kemudian manfaatnya. Nah, hari ini kita bahas tentang jenis dan macam-macam zakat ya. Nah, yaitu jenis zakat itu ada dua macam ya. Jenis zakat ada dua, yaitu zakat nafs atau zakat jiwa, yang mana zakat nafs ini sering kita sebut dengan zakat fitrah. Nah, yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan, ya, dikeluarkan pada saat bulan Ramadan atau setelah habis ya, setelah selesai bulan Ramadan ya, telah selesai berpuasa. Zakat fitrah ini wajib bagi seluruh umat muslim ya, bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, yang dewasa ataupun yang kecil ya, yang jelas yang masih hidup ya, yang masih hidup pada akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan itu setelah terbenamnya matahari ya, setelah terbenamnya matahari sampai sebelum sholat Id. Nah, jika hidup pada masa itu, maka wajiblah mengeluarkan zakat fitrah, baik dewasa ataupun kecil, merdeka ataupun budak. Jadi yang orang merdeka juga wajib, yang budak juga wajib, yang penting seluruh umat muslim yang hidup tadi pada saat akhir bulan Ramadan ya. Jadi kalau meninggalnya itu ada yang meninggal setelah terbenam matahari, tetapi sebelum malam hari raya itu ya, malam hari raya sebelum sholat Idul Fitri, tetap dikenakan wajib membayar zakat fitrah. Tetapi kalau meninggal masih di dalam bulan puasa sebelum terbenam matahari, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau yang lahir juga sebelum sholat Id ya, sebelum sholat Id wajib membayar zakat fitrah. Begitulah ya, zakat fitrah itu wajibnya itu setelah akhir bulan Ramadan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Nah, itu ya zakat fitrah, kewajiban bagi setiap, intinya kewajiban bagi setiap umat muslim. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu yaitu zakat harta ya. Zakat harta tidak kewajiban bukan bagi setiap muslim, tetapi bagi yang memiliki harta, yaitu zakat dari harta yang dimiliki berupa emas, perak, kemudian harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, zakat binatang ternak, mencakup hasil perniagaan ini ya. Nah, kemudian harta perniagaan juga, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak ya, hasil ternak tadi ya, hasil ternak ya, hasil temuan,
Kemudian masing-masing ini memiliki perhitungan tersendiri-sendiri ya, ada hitungannya masing-masing ya. Jadi kalau dia ini dia harta yang wajib dizakati tadi ya, sudah kita sebutkan. Syarat harta yang wajib dizakati sudah ya. Nah, harta yang wajib dizakati itu salah satunya itu binatang ternak ya. Binatang ternak ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu yang pertama peternakan telah berlangsung selama setahun. Jadi dihitung dari setahun. Kita hitung kapan kita memulai berternak. Misalnya tanggal berapa ini? Tanggal 19 April 2021, maka kita mengeluarkan zakat itu pada tahun depan 19 April 2022. Disitulah dihitung ya, dihitung berapa penghasilan, berapa jumlah binatang ternak kita itu, apakah sudah cukup untuk nisabnya untuk dizakati ya. Nah, kemudian binatang ternak digembalakan di tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi pembajak sawah. Jadi binatang ternaknya ini binatang ternak yang memang diternakkan, bukan binatang ternak yang dipakai untuk membajak. Misalnya untuk bukan yang untuk alat ya, alat untuk membajak sawah itu bukan binatang ternak namanya ya. Walaupun dia beranak-beranak itu tidak termasuk binatang ternak. Yang termasuk di sini binatang ternak yang dizakati itu adalah memang khusus diternakkan ya, memang khusus diternakkan dia, bukan untuk alat sesuatu hal, untuk kendaraan bukan ya, bukan untuk misalnya bukan untuk itu tadi ya, alat pembajak sawah untuk mengangkut bukan. Kemudian mencapai nisab. Nisabnya itu sudah tercapai, sudah cukup ya. Contohnya nisab untuk unta, ya kalau unta itu tadi 5 ekor unta baru mencapai nisab. Kalau dia sapi 30 ekor sapi, kalau dia kambing atau domba itu 40 ekor baru mencapai nisab untuk dizakatkan. Nanti ada ketentuan-ketentuannya bisa kita pelajari selanjutnya ya. Jadi untanya tadi itu dengan catatan bukan unta sebagai kendaraan ya, unta yang diternakkan itu ya. Kemudian ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri. Nah, jadi ada ketentuan-ketentuannya ya, nanti selanjutnya kita bisa kalian lihat di psikologi ya. Jadi dan yang dizakatkan itu memang hasil dari binatang ternak yang itu, bukan diambil dari tempat lain atau dibeli. Jangan nanti ini binatang ternak ini sudah kita ternakkan, udah sampai nisabnya, udah sampai haulnya, kemudian ingin berzakat, tetapi kita sayang menzakatkan binatang ternak kita yang ini gitu. Kita beli yang lain untuk menggantinya tidak boleh. Jadi yang wajib diternakkan itu adalah binatang ternak yang dari hasil ternak itu sendiri. Kemudian harta perniagaan. Harta perniagaan ini yaitu harta yang harta perniagaan itu harta dagang ya, yang di harta perdagangan ya. Jadi di sini ada syaratnya yaitu muzaki. Muzaki itu adalah orang yang berzakat harus menjadi pemilik komoditasnya ya, yang pemilik harta tersebut ya. Muzaki itu memang pemilik harta tersebut, bukan orang yang bekerja. Dia yang memiliki harta itu, harta yang diperjualbelikan itu adalah milik muzaki. Baik pemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak. Jadi memang milik dia ya. Jadi walaupun itu dari usaha dagang dia ataupun dari warisan orang tuanya ya, itu tetap keluar zakatnya. Ini warisan orang tuanya diwariskan kepada anaknya satu usaha,
walaupun itu tadi maksudnya itu walaupun dari usaha dagang dia sendiri atau warisan atau bukan. Contohnya seperti warisan yang melanjutkan usaha orang tua tetap wajib mengeluarkan zakatnya jika sudah sampai nisab dan haulnya. Jadi tetap nisab dan haulnya harus sampai ya, harus sudah memenuhi. Kemudian harta perusahaan, nah juga wajib dizakatkan. Nah, jadi gimana nisabnya harta perusahaan ini? Nisabnya disamakan dengan nisab emas ya, nisabnya sama dengan nisab emas. Kadar perusahaan adalah jadi kadarnya juga sama dengan emas. Kadar emas itu kan 2,5% dalam setiap tahunnya ya, setiap tahunnya. Misalnya sudah terkumpul ini emas kita 2,5% itulah yang dizakatkan setiap tahunnya sudah zakat. Jadi harta perusahaan ini sama nisabnya dengan nisab emas ya. Kemudian hasil pertanian ya, hasil pertanian itu adalah seperti tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, kemudian umbi-umbian, pokoknya semuanya itu adalah tumbuh-tumbuhan ya, seperti padi, gandum, itu ya yang wajib dizakati juga sesuai ada nisabnya juga masing-masing. Kemudian barang tambang dan hasil laut. Nah, ini dimaksud dengan barang tambang itu ialah hasil yang ditambang. Misal ada penambangan timah, ada penambangan tambang apa lagi? Pokoknya penambangan lah ya. Kemudian hasil laut juga, yang di laut itu juga tambang laut itu juga ya wajib dizakati. Misalnya kan dari laut itu ada tambang minyak, nah itu juga wajib dizakati jika pemiliknya itu sendiri ya. Tapi kalau di Indonesia itu tidak akan pernah terjadi karena hasil bumi itu adalah milik negara. Nah, jadi itu milik negara ya, tidak milik perorangan. Kemudian zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini itu tadi ya 2,5% nisabnya, haulnya tetap sama setahun. Jadi misalkan contohnya ya, kalau dinar ya, kalau dinar itu emas ya, itu 20 dinar di 2,5% ya dari harta dari emas. Nah, emas yang bagaimana yang dizakatkan itu? Yang dizakatkan itu adalah emas yang tidak dipakai, emas yang disimpan. Jadi kalau emas perhiasan, kalau kita semua emas kita itu adalah emas perhiasan bentuk kalung, bentuk gelang yang kita pakai sehari-hari itu tidak wajib zakatnya. Jadi ada orang yang punya kalung ada 10 macam. Ya, semua dipakainya untuk perhiasan dia. Hari Senin pakai kalung yang model ini, hari Selasa pakai model ini, Senin sampai 10 hari ganti lagi, di rolling. Gelang juga begitu, cincin juga begitu. Itu tidak wajib dizakati. Tapi jika tidak pelit dan tahu diri ya, juga boleh berzakat kan gitu. Nah, jadi tidak emas yang dipakai untuk perhiasan itu tidak wajib untuk dizakati. Jadi yang dizakati itu adalah emas yang disimpan walaupun dia bentuk perhiasan. Nah, kita anggap itu adalah simpanan gitu ya. Tapi kita belinya itu dalam bentuk perhiasan untuk disimpan gitu kan. Menabung dengan emas kan biasa itu kan menabung dengan emas, tapi yang kita beli itu kalung, misalnya tiap bulan beli kalung untuk disimpan. Nah, itu kita anggap harta simpanan maka wajiblah dizakati. Tapi kalau kita anggap itu adalah perhiasan kita pakai ganti-gantian ataupun kita pakai banyak-banyak gitu kan, ada yang pakai banyak-banyak macam toko emas berjalan itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau dia itu tergantung kita ya, kita anggap itu barang simpanan atau kita anggap itu sebagai perhiasan kita. Yang jelas intinya kalau perhiasan tidak wajib dizakati, kalau yang dizakati adalah itu emas yang disimpan. Sama dengan perak ya. Jadi harus mencapai 1 tahun
dalam penyimpanan itu 1 tahun dan sudah mencapai nisabnya, gitu ya. Itu ya tentang. Nah, ada orang yang wajib ya, yang wajib menerima zakat dan haram menerima zakat ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wa 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya yaitu orang yang mu'allaf ya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Nah, jadi ini ya, ada 8 golongan ya, orang yang wajib menerima zakat. Yang pertama itu adalah fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, misal kebutuhan 1 hari itu adalah 50.000 untuk keluarganya, sementara penghasilannya itu hanya 30.000. Itu namanya fakir. Atau per bulan itu kebutuhan itu 1.500.000, sementara penghasilannya hanya 1 juta. Jadi tidak cukup ya, nomboin, nggak ada tempat menomboin. Nah, ini namanya fakir. Jadi tidak mencukupi dari penghasilannya ya. Kemudian miskin. Yang kedua itu miskin ya. Nah, orang miskin ini pas-pasan, tidak berlebih ya. Kebutuhannya 1,5 juta sebulan, penghasilannya juga 1,5 juta sebulan, pas-pasan, tidak berlebih. Ini namanya miskin. Nah, kedua orang ini wajiblah berhak menerima zakat ya, berhak menerima zakat. Kemudian wal amilina ya, orang yang mengurus zakat itu ya, yang mengurus zakat. Amil itu pengurus zakat di masjid-masjid ya, kita mengantarkan zakat, atau yang kalau sekarang itu bajis ya, badan amal zakat ya. Bazis, ada juga Baznas. Nah, itu namanya amil. Mereka lah yang mengumpulkan zakat kemudian menyalurkannya kepada orang lain. Nah, itu ya amil namanya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang dilunakkan hatinya itu adalah orang yang mu'allaf ya. Orang yang mu'allaf itu walaupun dia kaya berhak menerima zakat. Kenapa? Supaya dia senang hatinya, merasa diperhatikan, masuk memeluk agama Islam. Nah, jadi berhak boleh menerima zakat. Kemudian wafir riqabi ya, orang yang untuk memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya gini, seorang hamba sahaya yang diizinkan oleh tuannya untuk memerdekakan dirinya. Misal, ibu punya ada hamba ini ya, hamba sahaya ibu. Nah, fulan, kamu saya izinkan untuk merdeka. Nah, begitu ya. Nah, tebuslah dirimu, kan gitu. Nah, orang yang disuruh tuannya untuk menebus dirinya itu berhak menerima zakat. Itu ya, berhak menerima zakat. Kemudian wal gharimina, yaitu orang yang untuk membebaskan orang yang berhutang. Jadi orang yang terbelit hutang, benar-benar terbelit hutang bukan karena dia sekarang ini bukan yang apa-apa kredit ya, rumah kredit, kereta kredit, mobil kredit, bukan ya. Ini benar-benar hutang yang memang dia membutuhkannya dan dia terbelit. Misal dia punya utang selama ini ada
dan dia punya perusahaan tiba-tiba bangkrut sementara utang sudah ada dan terbelit. Nah, ini juga berhak menerima zakat ya, dan orang punya hutang yang banyak juga yang tidak mampu lagi membayarnya berhak menerima zakat. Wa fi sabilillah, dan untuk orang yang berjalan di jalan Allah ya. Orang yang berjalan di jalan Allah ini seperti yang menuntut ilmu, itu ya. Itu juga boleh menerima zakat ya. Orang yang pokoknya orang yang berjuang ya, berjuang untuk menegakkan agama Allah ya, termasuk orang-orang yang menuntut ilmu juga boleh menerima zakat, berhak ya. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, kalau zaman dulu itu orang sedang dalam perjalanan itu ya banyak kekurangannya ya, di jalan mungkin kelaparan, bekal tidak cukup. Nah, itu juga berhak menerima zakat ya, itu. Ya, jadi yang sekarang ini yang sering kita dapati dari yang ke-8 asnaf ini, yaitu orang fakir, miskin, kemudian amil ya, kemudian mu'alaf ini ada, ini ya, yang lainnya ini, kemudian gharim, orang yang berhutang, kemudian fisabilillah ini juga ada masih ya. Kalau yang wabisabil, kemudian rikob, itu udah tidak ada lagi mungkin ya, udah jarang. Orang dalam perjalanan sekarang ini kebanyakan orang berlebih uang. Orang yang berlebih uang jalan-jalan. Itu ya, itulah ke-8 yang wajib menerima zakat. Kemudian orang yang haram ya, orang yang haram menerima zakat juga ada. Yang pertama orang kafir atau orang ateis, orang yang kafir yaitu jelas-jelas menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga ateis tidak punya agama ya, sama saja ya. Tidak menyembah selain Allah tetapi tidak menyembah Allah juga. Jadi tidak ada yang disembahnya, tidak percaya kepada agama. Jadi dua golongan ini tidak berhak menerima zakat, haram hukumnya. Tidak boleh dikasih ya. Sedekah boleh. Boleh nggak kita sedekah kepada orang kafir? Boleh. Beda zakat dengan sedekah ya. Zakat itu adalah sedekah wajib. Kalau sedekah itu tidak, sedekah itu tidak wajib ya. Jadi kalau zakat tidak boleh ke orang kafir, kalau sedekah boleh ke orang kafir, boleh ke orang kaya, boleh kemana saja kita inginkan. Kemudian orang kaya dan orang yang mampu ya, orang kaya dan orang yang mampu berusaha. Ada orang kaya ya haram terima zakat. Sedekah boleh, dan orang yang mampu berusaha, ada orang yang memang mampu berusaha tapi tidak mau, jadi nggak ada lah uangnya, ya kan? Nggak mampu, tapi dia nggak mau. Nah itu nggak boleh, nggak itu haram. Dia bisa kok melamar pekerjaan atau bisa kerja apa aja gitu ya. Badannya kuat, tetapi tidak mau, malas-malasan. Nah itu tidak berhak menerima zakat. Haram hukumnya orang yang malas-malasan. Dan tadi menerima zakat itu kriterianya itu tadi memang dia berusaha bekerja tetapi tidak mencukupi, gitu ya. Kalau dia tadi pengangguran bukan karena dia tidak mau bekerja tetapi belum dapat pekerjaan. Nah, tapi sudah berusaha. Nah, kalau yang malas-malasan tetapi dia mampu itu tidak boleh menerima zakat, haram hukumnya. Bedakan ya, miskin karena memang dia miskin atau miskin karena dia malas gitu, padahal mampu berusaha gitu ya. Kemudian yang ketiga itu keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, ini keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi itu tidak berhak, tidak boleh, haram menerima zakat. Kenapa? Karena memang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh menerima zakat. Itu keturunan Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim ke bawahnya itu ya, karena insya Allah Allah sudah menjamin ya, menjamin rezekinya, jadi tidak berhak menerima zakat Bani Hashim dan Bani Muthalib ya, ahli bait namanya ya, ahlul bait. Nah, tidak boleh menerima zakat. Kemudian orang yang menjadi tanggung jawab para muzaki ya, orang yang menjadi tanggung jawab para muzaki itu adalah orang yang wajib menerima zakat. Nah, ini tadi orang kaya nih, misalnya ibu muzaki, orang kaya ibu kan. Nah, tanggungan ibu ada anak ibu, itu tanggungan ibu ya.
Jadi yang ibu tanggung ini tidak haram hukumnya menerima zakat. Kenapa? Ya ibu kan bisa kasih kan gitu. Jadi tanggungan orang yang berzakat itu haram menerima zakat, tidak boleh dikasih zakat gitu. Nah, tapi dia nggak mengeluarkan zakat, Bu, katanya gitu. Ya udah biarin aja dia nggak mengeluarkan zakat. Nah, dan pemerintah bagi orang yang sudah sampai nisab zakatnya, udah sampai haulnya, udah cukup nisabnya, jika tidak mau mengeluarkan zakat, pemerintah ataupun orang yang berwenang untuk itu boleh mengambil dengan paksa hartanya untuk dizakati. Kenapa? Karena itu kewajibannya. Kenapa? Karena itu adalah hak orang yang menerima zakat, hak daripada asnaf yang 8 itu. Jadi boleh dipaksa ambil, ya, boleh dipaksa ambil, tetapi bukan orang yang sembarangan, harus ada memang petugasnya, ya, petugas untuk pengumpulan zakat, yaitu amil tadi. Misalnya amil, kamu harus ngeluarin zakat, nggak mau, berat, harus dipaksa, boleh, ya. Kalau tidak kamu keluarkan konsekuensinya ini, ya, itu dari undang-undang negara, boleh, ya, boleh mengambil paksa harta orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal dia sudah harus wajib berzakat. Nah, begitu ya. Nah, kemudian manfaat zakat itu banyak ya, kemarin sudah kita sudah kita sebutkan, yaitu mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, memanifestasi syukur dan atas nikmat, mengobati hati dan cinta dunia, ya, tidak boleh cinta agar kita tidak cinta dunia kan, mengembangkan kekayaan batin. Nah, itu banyak lagi ya, banyak mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain. Udah Ibu jelaskan kemarin kan, kadang harta yang kita dapati itu tidak semuanya itu halalan toiban, kadang masuk sedikit-sedikit yang subhat, ya. Kalau yang haram mungkin memang tidak boleh sama sekali. Cuman kadang-kadang kan ada masuk sedikit yang subhat, yang gimana gitu ya. Pahamlah kita. Nah, itulah membersihkan harta-harta yang terkadang bercampur dengan hak orang lain yang tanpa kita sadari. Kemudian mengembangkan dua dan memberkahkan harta supaya harta itu berkah. Kemudian membayar zakat ini berarti mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang disyukuri ya, itu akan ditambah, ya. Allah menjanjikan jika mensyukuri nikmat Allah maka Allah akan menambahnya. Jadi dengan berzakat ini kita termasuk juga mensyukuri nikmat. Jadi itu ya, banyak faedah zakat yang dirasakan oleh orang-orang yang rajin berzakat dan mau mengeluarkan sebagian hartanya, ya, kepada fakir miskin. Bu, jadi kalau sekiranya kita belum sampai nisab untuk berzakat, kita masih bisa bersedekah. Bersedekah juga sangat mulia, sangat dianjurkan, ya. Baik ya. Ada yang bertanya sampai di sini, Nak? Baik ya. Untuk pelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.